Shalom semua, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam doa pagi. Pagi hari ini kita mau datang mengambil waktu untuk bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Allah pada pagi hari ini, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur pagi hari ini karena kebaikan kemurahan Tuhan memungkinkan kami pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh diberkati semua. Tuhan Yesus, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami mau datang kepadamu. Kami mau dengar firman, kami mau dengar suara-Mu. Tuhan, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, dan berfirmanlah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, pagi hari ini firman Allah akan saya ambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat perikop dari Injil Matius pasal 24 ini, saudara-saudara, judulnya atau perikopnya adalah siksaan yang berat dan Mesias palsu. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi itu berbicara tentang Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Kalau kita berbicara Mesias palsu, nabi-nabi palsu, tentu ajaran mereka palsu. Mujizat mereka palsu. Tanda-tanda heran yang mereka kerjakan bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari setan, dari iblis. Saudara, jangan kita heran. Iblis pun punya kuasa untuk mengadakan mujizat, untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Sebab itu, kalau kita tidak memiliki firman Tuhan, pengetahuan kita dangkal terhadap firman, maka akan sangat mudah, sangat gampang untuk disesatkan. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita berbicara penyesatan itu bukan baru sekarang. Sejak zaman dulu, bahkan sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena pikiran mereka disesatkan oleh iblis, disesatkan oleh setan. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, maka saudara akan jumpai di situ bagaimana iblis dengan segala kelicikannya, dengan segala tipu dayanya, dia memutarbalikkan firman. Dia memutarbalikkan kebenaran, dan akhirnya Hawa diperdaya, disesatkan, dibelokkan, dibengkokkan, dan akhirnya Hawa pun memetik buah yang dilarang Tuhan, memakannya. Setelah itu dia memberikan kepada Adam, dan keduanya jatuh dalam dosa. Ini akibat daripada penyesatan, pemutarbalikan. Pekerjaan setan, pekerjaan iblis adalah memutarbalikan, dan akhir zaman dia akan memakai orang-orang yang menamakan Mesias palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, rasul-rasul palsu, bahkan mungkin gembala-gembala palsu. Haleluya. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak terseret
Beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini kiranya boleh menjadi renungan kita, boleh menjadi pedoman kita di hari-hari penghabisan. Sebab di hari-hari penghabisan ini firman Allah katakan kesukaran akan semakin dahsyat. Kita akan masuki masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sangat ganas. Penyesatan akan muncul di mana-mana. Yang pertama, saudara-saudara, dapat saya sampaikan di sini, kita ambil dari kitab Petrus. Ya, coba kita baca dalam kitab Petrus, di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-9. Atau kita baca ayat 8 mulai. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang pertama, kita harus lawan penyesat-penyesat itu dengan iman yang teguh, ya. Iman yang teguh. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan. Iman terhadap firman. Kita harus memiliki keteguhan. Teguh artinya kuat, kokoh, kekeh, punya pendirian, tidak gampang terpengaruh, tidak gampang tergoda, tidak gampang goyah, punya pendirian, ya, tidak gampang terpengaruh. Kita lawan dia dengan iman yang teguh. Kita punya keteguhan, kita harus punya pendirian, kita harus punya sikap yang kokoh. Kalau kita yakin akan firman Allah, kita harus lawan penyesat, Mesias palsu itu dengan iman yang teguh, dengan iman yang kokoh, ya. Saudara, kalau kita berbicara penyesatan itu di dalam segala aspek terjadi penyesatan hari-hari ini. Sebab itu kita memerlukan iman yang teguh, harus punya pendirian. Jangan jadi anak Tuhan gampang dipengaruhi, gampang digoyahkan, gampang disesatkan. Lawan dia dengan iman yang teguh. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Di dalam Efesus pasalnya yang kelima, haleluya, Efesus pasalnya yang kelima, kita baca, saudara-saudara, ayatnya yang ke-17, Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, ya, tetapi kamu berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Orang bodoh artinya orang yang tidak memiliki pengetahuan atau tidak memiliki pendidikan, tidak mempunyai ilmu. Saudara, kalau kita mengerti firman Tuhan, kita punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan, tentang firman, maka kita tidak akan gampang, saudara-saudara, disesatkan. Kita tidak akan gampang disesatkan. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan firman yang benar, saudara, hari-hari ini akan banyak orang tersesat. Sebab firman Allah katakan Mesias palsu, nabi-nabi palsu, mereka akan datang dengan tanda-tanda heran, perbuatan-perbuatan yang dahsyat dengan mujizat-mujizat. Hati-hati,
Orang Kristen yang hanya mencari mujizat, bukan mencari kebenaran. Ya, hati-hati. Kalau kita jadi orang Kristen yang hanya cari-cari mujizat, kita akan gampang tersesat. Iblis, penyesat, nabi palsu, mesias palsu akan datang dengan tanda heran, dengan tanda mujizat. Ya. Yang kedua itu. Yang ketiga apa saudara-saudara? Masih dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 bagian terakhir, tapi kita baca satu ayat. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Roh di sini huruf besar berarti roh Allah. Hendaklah kamu penuh dengan roh Allah, ya. Penuh dengan roh Tuhan, bukan roh daging, bukan roh manusia, bukan roh dunia, tetapi penuh dengan roh Allah, ya. Penuh dengan roh Allah. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13, saudara akan mendapati di situ, saudara-saudara, apa firman Allah katakan? Kalau saudara penuh dengan roh Allah, ayatnya yang ke-13 dalam Yohanes 16, kalau saudara penuh dengan roh Allah, maka roh Allah itu yang akan memimpin kita, ya. Kita baca, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang datangnya, yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudara-saudara, yang ketiga kita penuh dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan menuntun, membawa kita ke dalam kebenaran. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita ketika ada penyesatan. Roh Kudus yang akan menuntun. Sebab itu biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, supaya kita tidak akan gampang tersesat. Roh Kudus yang akan membawa kita, menuntun kita. Nah, kalau kita memiliki pengetahuan firman Allah, kita tidak akan gampang disesatkan. Sebab firman Allah katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-12, Matius 12, saudara boleh catat, ayat 33, Lukas 6 ayat 44, situ dikatakan bahwa saudara-saudara, setiap pohon itu dikenal dari buahnya. Dikenal dari buahnya, setiap pohon itu dikenal dari buahnya. Itu sebabnya saudara-saudara, hari-hari ini kita perlu mengerti, kita harus memiliki pengetahuan firman Allah supaya kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat, yang palsu dan yang benar. Ya, kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tidak akan tersesat di hari-hari penghabisan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita lawan si iblis, si mesias palsu, nabi-nabi palsu dengan iman yang teguh. Kemudian kita jangan bodoh, kita harus berusaha mengerti firman Allah. Yang ketiga, kita penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami menyerahkan perjalanan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Pimpin sertai, berkati. Berkati hamba-Mu, berkati para jemaat-Mu, dan berkati bangsa dan negara kami ini. Pemimpin kami, pemerintah kami yang ada, mulai dari pusat sampai ke yang terendah. Tuhan berkati, beri mereka hikmat, beri mereka kemampuan, kekuatan, serta roh takut akan Tuhan. Pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi.